Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal. Al jama'atu utawi salat jamaah alat dzukuri ing atase pira-pira wong lanang, al ahrari kang merdeka kabeh, al muqimina kang padha mukim kabeh, al balighina kang padha balik kabeh, ghairil ma'dzurina kang ora ana udur kabeh, iku fardu kifayatin, hukume fardu kifayah. Wa fil jum'ati lan hukume jamaah ing dalam salat Jumat iku fardu ainin, hukume fardu ain. Alaihim ing atase wong iku mau, yaiku adzukur, al ahrar, al muqimin, al balighin, ghairil ma'dzurin. Idza kanu nalikane ana apa wong iku mau, ana iku arba'ina 40. Mukallafina tur padha mukallaf kabeh, fi abniyatin kang ana ing dalem pira-pira bangunan, wa alaman lan wajib ing atase wong nawa kang niat sapa man al iqamata ing mukim, indahum ing dalem sandinge wong 40 mau, arba'ata ayyamin ing dalem waktu 4 dina, sihahin kang utuh. Wa alaman lan wajib ing atase wong balagha kang tumeka hu ing man apa nida usayyitin adane wong kang banget suarane, min tarafin saking pinggir, yalihi kang nyandingi apa nida usayyitin ing wong, mim baladiha saking desa panggonan Jumatan. Wa syartuha lan utawi syarate salat Jumat iku waktu dhuhri, waktu duhur, wa khutbatani lan maca khutbah loro, qoblaha ing dalem sadurunge salat Jumat, fihi ing dalem waktu duhur, yasma'uha kang ngrungokake ing khutbah sapa al arbauna wong 40. Wa antu sholla lan yento dilakoni apa sholat Jumat jama'atan hale berjamaah, bihim kelawan wong 40. Wa alla tuqarinaha lan yento ora barengi ing sholat Jumat apa ukhra Jumatan liya bibaladiha ing dalem desone sholat Jumat. Faslun pasal, al jama'atu adapun sholat berjamaah alat dzukuri bagi orang laki-laki, al ahrari yang merdeka, al muqimina yang mukim, al balighina yang balik, ghairil ma'dzurina yang tidak memiliki udur, itu fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah. Wa fil jum'ati adapun hukumnya salat Jumat itu fardu ainin, adalah fardu ain, alaihim atas mereka, yaitu laki-laki merdeka yang mukim, yang balik dan tidak memiliki udur. Idza kanu apabila ada siapa mereka itu arba'ina 40 orang, mukallafina yang mereka semua itu mukallaf, yaitu balik dan berakal, fi abniyatin dan mereka itu ada di bangunan-bangunan, maksudnya adalah mereka ini berada di sebuah permukiman, entah itu desa, kampung, atau bahkan kota. Wa alaman dan wajib juga sholat Jumat atas orang nawa yang berniat al iqamata untuk bermukim, indahum di sisi mereka yang 40 orang ini yang tinggal di sebuah kampung atau sebuah desa. Arba'ata ayyamin yang niat mukimnya ini adalah 4 hari sihahin yang utuh. Wa alaman dan wajib Jumatan juga atas orang balaghahu yang sampai kepadanya nida usayyitin adzannya orang yang keras suaranya, min tarafin dari pinggiran,
yalihi yang berada di sisi yang dekat dengan orang tersebut, mim baladiha dari desa tempat didirikannya sholat Jumat. Wa syartuha adapun syaratnya sholat Jumat itu adalah waktu duhri harus dikerjakan di waktu duhur, wa khutbatani dan harus dibacakan 2 khutbah qoblaha sebelum sholat Jumat, fihi juga di dalam waktu duhur. Yasma'uha yang kedua khutbah ini didengar oleh al-arba'una 40 orang yang wajib Jumatan. Wa antusalla dan sholat Jumat ini harus dikerjakan jama'atan secara berjamaah bihim dengan mereka atau 40 orang yang wajib sholat Jumat. Wa alla tuqarinaha dan tidak boleh ada yang membarengi sholat Jumat tersebut apa ukhra sholat Jumat lain bi baladiha yang masih berada di satu daerah atau satu desa. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas mengenai sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Berkata musannif kitab Sulam Taufik di dalam kitabnya, faslun al-jama'atu ala dhukuril ahrari al-muqimina al-balighina ghairil ma'durina fardu kifayah. Al-jama'atu adapun sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini itu artinya adalah sholat yang tidak dikerjakan sendirian. Artinya ada temannya atau ada kawannya di dalam melaksanakan sholat. Minimal sholat berjamaah ini dilakukan oleh 2 orang. Satu bertindak sebagai imam, satunya bertindak sebagai makmum. Jika lebih dari 2 orang, maka itu lebih baik. Misalnya 3 orang, 4, 5, atau bahkan mungkin 10 atau lebih. Dan sholat berjamaah ini, itu fadilahnya sangat besar sekali dibandingkan dengan kita sholat sendirian. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadli bisab'in wa isyrina darajah, yang artinya sholat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Maksudnya ketika kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka itu lebih baik 27 kali lipat daripada kita sholat sendirian. Selain itu, dengan kita melaksanakan sholat berjamaah, maka sholat ini akan lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kemungkinan atau peluang sholat kita untuk diterima oleh Allah dan mendapatkan pahala itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kita sholat sendirian. Nah, sholat berjamaah ini alat dukuri bagi laki-laki, al-ahrari yang mereka merdeka, al-muqimina yang mereka mukim, artinya tidak sedang bepergian, al-balighina dan mereka ini sudah balik, ghairil ma'durina yang mereka ini tidak memiliki udzur, itu fardu kifayatin, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya adalah wajib, akan tetapi wajib kifayah. Jadi misalnya di satu desa atau satu kampung itu ada 100 orang yang memenuhi syarat ini, yaitu laki-laki, merdeka, mukim, balik, dan tidak memiliki udzur, dan dari 100 orang ini hanya 10 saja yang berjamaah, maka 90 orang sisanya ini tidak berdosa. Akan tetapi jika dari 100 orang ini tidak ada satupun yang ke masjid untuk berjamaah misalnya, maka semuanya berdosa. Itulah yang dimaksud dengan fardu kifayah. Nah, jadi sholat berjamaah ini hukumnya adalah fardu kifayah bagi mereka ini, yaitu laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang balik dan tidak memiliki udzur. Adapun yang sebaliknya, seperti misalnya wanita, maka mereka tidak wajib untuk sholat berjamaah ke masjid. Namun jika mereka mau datang ke masjid, maka tidak dilarang. Hanya saja mereka tidak wajib. Kemudian budak. Budak ini juga tidak wajib untuk pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena budak ini kan milik daripada tuannya. Sehingga dia kalau mau keluar atau mau kemana-mana, dia harus dapat izin dari tuannya. Oleh karena itu, dia tidak diwajibkan untuk keluar ke masjid untuk sholat berjamaah.
Selanjutnya lawannya al-mukim adalah orang yang bepergian. Orang yang bepergian ini juga tidak wajib untuk sholat berjamaah. Sehingga kalau misalnya dia sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba dia melewati masjid dan tepat di masjid itu sedang dilaksanakan sholat berjamaah, maka dia tidak wajib berhenti untuk ikut sholat berjamaah. Jadi dia boleh langsung saja meneruskan perjalanannya. Namun tidak dilarang juga seandainya dia ingin ikut sholat berjamaah. Hanya saja hukumnya tidak wajib bagi dia. Kemudian orang-orang yang memiliki udzur itu juga tidak wajib untuk sholat berjamaah. Misalnya gimana? Yaitu orang yang sakit misalnya. Atau ketika datang waktunya sholat berjamaah, tiba-tiba ada kejadian angin kencang misalnya. Atau gempa bumi. Atau udara ketika itu benar-benar panas sekali sehingga sangat menyengat. Atau sebaliknya, udara sangat dingin sekali sehingga membuat badan menggigil dan mungkin kalau keluar rumah akan membahayakan dirinya. Maka orang-orang yang memiliki udzur seperti ini itu dia tidak wajib untuk sholat berjamaah. Kemudian wafil jum'ati, adapun hukumnya sholat Jumat itu fardu ainin. Fardu ain ini artinya adalah setiap individu yang memenuhi syarat maka dia wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Seandainya dia tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia berdosa. Jadi beda dengan fardu kifayah tadi. Fardu kifayah ini kalau sudah ada sebagian yang melaksanakan, maka yang tidak melaksanakan ini tidak berdosa. Tapi kalau fardu ain, semuanya yang memenuhi syarat wajib untuk melaksanakan. Jika dia tidak melaksanakan, walaupun orang lain melaksanakan, maka dia tetap berdosa. Nah, sholat Jumat ini fardu ain bagi siapa? Yaitu alaihim, atas mereka, laki-laki yang merdeka, yang mukim, yang balik dan tidak memiliki udzur. Idza kanu arba'in, apabila mereka ini jumlahnya 40 orang atau lebih. Ini menurut madhab Syafi'i ya, karena kan kitab Salam Taufik ini berdasarkan madhab Syafi'i. Mukallafina, yang mereka ini selain berjumlah 40 orang, mereka ini juga disyaratkan harus mukallaf, yaitu balik, artinya sudah dewasa, dan berakal, artinya bukan orang gila. Jadi misalnya dalam satu desa, laki-lakinya ada 40 orang, mereka merdeka semua, dan mereka mukim semua, akan tetapi satu dari 40 orang ini adalah anak kecil, sehingga yang dewasa 39, yang satu anak kecil. Maka semua laki-laki di desa ini tidak wajib Jumatan. Jadi 40 orang itu semuanya harus memenuhi syarat ini. Laki-laki, merdeka, mukim, balik, tidak punya udzur, dan mukallaf. Mukallaf ini balik dan berakal. Kemudian fi abniyatin, mereka semua ini tinggal di satu tempat yang berisi bangunan-bangunan. Maksudnya adalah tinggal di permukiman seperti desa, kampung atau di kota. Kalau misalnya ada orang seperti orang Badui yang mana mereka ini tinggalnya itu berpindah-pindah, kadang mereka berkemah di satu tempat selama seminggu, kemudian pindah lagi, berkemah di tempat yang lain, kemudian pindah lagi. Maka orang yang seperti ini walaupun jumlahnya banyak dan mereka semua memenuhi syarat untuk sholat Jumat, mereka tidak wajib untuk mendirikan sholat Jumat karena mereka tidak menetap di satu desa atau satu kampung. Wa alaman, dan wajib juga sholat Jumat atas orang nawal iqamah yang dia ini berniat mukim indahum di sisi atau di desanya 40 orang ini arba'ata ayyamin selama 4 hari sihahin yang sempurna atau yang utuh. Jadi wajib sholat Jumat juga bagi pendatang yang datang ke desanya 40 orang ini, kemudian dia niat menetap di situ selama lebih dari 4 hari yang sempurna. Maksudnya 4 hari yang sempurna itu adalah 4 hari di luar hari kedatangan dan hari kepulangan. Jadi misalnya si fulan datang ke kampung A di hari Senin. Hari Senin ini berarti hari kedatangan, ini tidak dihitung.
Kemudian dia niat bermukim di situ sampai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu dia akan pergi untuk pulang. Maka tadi kan dia datangnya Senin, itu hari kedatangan. Sabtu itu adalah hari kepulangan. Nah, di antara hari kedatangan dan hari kepulangan itu ada 4 hari yang sempurna, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, oleh karena dia bermukim selama 4 hari yang sempurna, maka ketika hari Jumat tiba, dia wajib ikut Jumatan di desa tersebut. Itulah yang dimaksud dengan bermukim selama 4 hari sempurna. Misalnya lagi, si Fulan datang di desa A pada hari Rabu. Kemudian dia niat mukim cuma 2 hari saja, Kamis dan Jumat, sedangkan Sabtunya dia mau pulang. Maka orang yang seperti ini dia tidak wajib untuk Jumatan. Ketika hari Jumat tiba, dia tidak wajib pergi ke masjid untuk ikut sholat Jumat. Dia boleh sholat duhur saja di tempat dia menginap. Hanya saja kalau misalnya dia mau sholat Jumat itu juga tidak masalah dan tidak dilarang. Cuman hukumnya tidak wajib. Kemudian wa'alaman, dan wajib juga sholat Jumat bagi orang balaghahu yang sampai kepadanya nida usayyidin, adzannya orang yang suaranya ini sangat keras, min torofin, dari ujung atau dari pinggiran, yalihi, yang berada di dekat dari orang tersebut, mim baladiha, dari daerah atau desa tempat didirikannya sholat Jumat. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Misalnya ini adalah desa A. Kemudian di dalam desa ini terdapat bangunan-bangunan yang di dalamnya ini ada penghuninya. Yang mana penghuninya ini lebih dari 40 orang yang memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Sehingga mereka semua wajib untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kemudian di luar desa A ini ada beberapa bangunan yang berpenghuni. Maka apakah mereka ini wajib untuk sholat Jumat ke desa A? Kita lihat, jika misalnya ada orang yang bersuara keras, kemudian dia adzan di pinggiran desa, di sisi yang dekat dengan rumah yang berada di luar desa, jadi di sisi ini, kemudian dia adzan. Nah, apabila orang yang berada di rumah-rumah ini itu bisa mendengar adzan yang dikumandangkan dari sini, dari pinggiran desa ini, dengan kondisi cuaca yang tenang, tidak ada angin, dan juga tidak ada penghalang, kok dia bisa dengar walaupun dengan samar-samar, maka orang yang berada di rumah-rumah ini itu wajib untuk datang ke dalam desa dan ikut sholat Jumat di sini. Jadi misalnya kalau dari pinggiran desa ini sampai ke rumah ini itu jaraknya adalah 1 km misalnya, mungkin dia bisa dengar suara adzannya orang yang keras ini. Tentunya dengan tanpa alat ya, tanpa mikrofon gitu ya, jadi dengan suara langsung. Walaupun terdengarnya samar-samar, maka dia wajib untuk datang ke desa dan sholat Jumat di masjid desa tersebut. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa mendengar adzan yang dikumandangkan dari pinggiran desa ini, misalnya jaraknya ini adalah 10 km dan tentunya itu tidak mungkin bisa terdengar, maka orang-orang yang berada di rumah ini itu tidak wajib untuk Jumatan. Jadi dia cukup sholat duhur saja di rumah. Akan tetapi kalau mereka ingin datang ke desa dan ingin sholat Jumatan di situ, ya maka itu boleh saja dan tidak dilarang. Hanya saja sholat Jumat bagi mereka yang tinggal di sini itu tidak wajib. Kemudian wasyartuha, adapun syarat-syaratnya sholat Jumat adalah waktu duhri. Yang pertama, sholat Jumat itu harus dikerjakan di waktu duhur. Jadi tidak boleh kita melaksanakan sholat Jumat itu di luar waktu duhur. Nah, waktu duhur itu kapan? Ketika matahari itu sudah bergeser dari tengah-tengah langit ke arah barat. Jadi ketika matahari berada di tengah-tengah langit antara timur dan barat, pas di tengah-tengah, itu adalah waktu istiwa. Ketika dia sudah bergeser sedikit ke barat, maka itu sudah masuk waktu duhur. Dan dari situ sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat.
Wa khutbatani qoblaha, dan sholat Jumat ini harus didahului dengan 2 khutbah. Jadi 2 khutbah ini hukumnya wajib. Hal ini berbeda dengan sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, yang mana khutbahnya itu adalah setelah sholat. Dan khutbah pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya sunnah. Sedangkan khutbah dalam sholat Jumat itu hukumnya wajib dan juga harus dikerjakan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Fihi, di dalam waktu duhur. Jadi kedua khutbahnya ini itu juga harus dikumandangkan atau dibacakan setelah masuk waktu duhur. Kalau misalnya khutbahnya itu dimulai sebelum masuk waktu duhur, maka khutbahnya tidak sah sehingga sholat Jumatnya juga tidak sah. Yasma'uha, yang kedua khutbah itu didengarkan oleh al-arba'una 40 orang. Jadi kedua khutbah itu harus didengarkan oleh 40 orang yang memenuhi syarat ini. Wa antusalla jama'atan. Kemudian syarat berikutnya adalah sholat Jumat ini harus dilaksanakan berjamaah. Bihim, dengan 40 orang tadi, 40 orang yang memenuhi syarat dan yang mendengarkan khutbah. Wa alla tuqarinaha, dan tidak boleh ada yang membarengi sholat Jumat tersebut apa ukhra, sholat Jumat lain bibaladiha, yang masih berada di desa yang sama. Jadi di dalam satu desa yang sama itu tidak boleh dilaksanakan 2 Jumatan. Kalau itu terjadi, maka yang sah adalah Jumatan yang paling awal, sedangkan yang akhir itu tidak sah. Hanya saja ada kondisi-kondisi tertentu yang mana kita diperbolehkan untuk melaksanakan lebih dari 1 Jumatan di satu desa. Misalnya ketika penduduk desa ini itu sudah sangat banyak sekali, sehingga sangat tidak mungkin mengumpulkan mereka di satu tempat. Jadi masjid yang ada ini misalnya kapasitasnya 100, sedangkan penduduk desa yang terkena kewajiban sholat Jumat ini ada 200. Kan itu tidak mungkin 200 orang itu semuanya datang ke masjid yang kapasitasnya hanya 100 orang. Maka dalam kondisi seperti ini boleh diadakan Jumatan lain di tempat yang lain. Jadi boleh ada 2 Jumatan. Karena masjid yang ada ini kapasitasnya tidak memenuhi dan tidak bisa menampung semua penduduk desa yang wajib Jumatan. Atau bisa juga ada satu kondisi, misalnya jika semua penduduk desa yang wajib Jumatan ini dikumpulkan dalam satu tempat, maka itu bisa terjadi fitnah yang mungkin akan menyebabkan pertengkaran atau yang lain sebagainya. Misalnya satu desa ini ada 2 aliran, yang satunya aliran A, satunya aliran B, sehingga ketika keduanya ini dikumpulkan dalam satu tempat untuk Jumatan, ini akan timbul fitnah. Maka ketika terjadi situasi seperti ini, itu diperbolehkan Jumatannya itu dipecah menjadi 2. Satu untuk aliran A, satu untuk aliran B. Jadi demikian sahabat pembahasan kita dalam video kali ini. Semoga video ini bisa difahami dan bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.